Ini gawat banget, Bu. Biar aku adukan ke Kang Manaf. Ya sana buruan. Si Manaf lagi ngadu burung masih Badrun di tempat biasa. Lela, kamu jaga ya. Assalamualaikum. Jana, mau apa celingak-celinguk di rumahku? Mau maling ya? Maaf, Kang. Saya hanya mau mengambil hasil panen Kang Nasri yang ada di lumbung belakang. Enak saja mau ngambil. Lumbung itu milikku. Gak bisa. Tapi, Kang, isi lumbung itu hasil panen Kang Nasri yang ada di sawah. Itu dulu. Waktu kalian masih numpang di rumahku ini. Tapi sekarang kalian sudah nggak punya hak apa-apa lagi. Sawah itu juga sekarang milikku. Jana, kamu jangan mau, Jana. Kalau disuruh Nasri untuk mengemis ke rumahku ini lagi, ya? Maaf, Kang. Saya datang ke sini bukan untuk mengemis. Saya hanya mau mengambil haknya Kang Nasri. Hak apa? Nasri sudah tidak punya hak apa-apa lagi di sini. Bahkan saya sudah mengharamkan kalau Nasri menginjak rumah saya ini. Termasuk diinjak oleh kamu, Jana. Pergi sana. Jangan ke rumahku ini lagi. Ngemisku di sini. Pergi! Diam! Manaf, semalam istri saya jatuh di kamar mandi. Sekarang nggak bisa jalan. Mungkin karena kualat sama kayak Jufri, karena kita sudah nipu warga. Shh! Ngomongnya pelan-pelan. Nanti ada yang dengar lagi. Tolong pinjami saya uang. Benar dugaan saya. Ternyata hanya akal-akalnya Kang Manaf dan Mbah Jamal untuk mengelabui warga. Aduh! Kamu ini gimana sih, Mbak Jamal? Pagi-pagi sudah minjem uang. Sekarang kamu pergi dulu ke makam. Kumpulkan uang amal di makam itu biar banyak. Tapi saya perlu sekali untuk segera membawa istri saya berobat. Berobatnya nanti saja. Udah. Kalau uang amalnya sudah banyak, baru saya kasih pinjam. Udah. Bos, ada taruhan besar di lapangan. Mau ikutan nggak? Wah, boleh. Burung ini baru aku mandikan dengan air pencuci kerisku. Dia pasti menang. Tapi bos, pinjamin saya uang dulu bos. Biasa buat taruhan bos. Gampang. Nanti kalau menang, hasilnya kita bagi dua ya. Beres bos. Loh, ngapain kamu masih di sini? Sudah, sana pergi ke makam. Kalau kamu nggak mau, biar aku cari pengganti kamu untuk jaga makam. Mau pinjam uang buat istri berobat, gak dikasih. Tapi kalau buat taruhan, ada. Keterlaluan si Manaf.
Tempat ini persis yang ada di mimpiku. Apa benar ini makam keramat? Aku merasa ada yang aneh di sini. Maaf, Pak. Iya, nggak apa-apa, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kasihan Bu. Pak, kasihan Pak buat makan. Bu, kasihan Bu. Kasihlah, Pak, Bu. Mereka itu kan anak-anak yatim. Jangan pelit, Pak, Bu, sama anak-anak yatim. Nanti bisa-bisa doanya ditolak loh sama Kiai Jufri. Di mana-mana tempat ziarah keramat pasti banyak anak pengemis. Lah, yang nggak ada pengemisnya mah cuma di mall kali, Pak, Bu. Paket untuk nyekarnya 60.000. Berapa? 60.000? Kok mahal banget, Bu? Memang harganya udah segitu? Kalau beli kembangnya saja berapa? Ya nggak bisa lah beli kembangnya aja. Harus satu paket sama air mawar dan minyak wangi ini. Apa harganya nggak bisa kurang? Sudah dibilang harganya itu nggak bisa ditawar. Kalau nggak sanggup beli ya udah. Tuh, masih banyak yang ngantri. Lagian, Mbak Kuncin itu nggak bakalan ngizinin kalian jarah tanpa paketannya Karini. Ih, kok duitnya kayak pengemis sih, Bu? Lain kali kalau mau jarah ke makam keramat, bawang banyakan. Benar-benar aneh nih tukang kembang. Ngasih harga seenaknya. Apa ini? Masa segini? 20.000. Astagfirullah. Kuncinya juga nggak beres. Pasti ada yang nggak benar di sini. Bapak kan berdua, jadi 40. Kok amal dipatok sih, Mbah? Mau berhasil nggak? Iya, Mbah. Nah, kalau mau ya silakan. Oke, makasih, Mbah. Ayo yang lainnya. Bapak mau cari kekayaan, naik pangkat, atau cari jodoh lagi? Saya mencari kubah masjid, Pak. Di sini makam, Pak, bukan masjid. Apa di sekitar sini ada masjid, Pak? Ada tapi jauh, Pak. Nah, ibadah di makam keramat ini, Pak, lebih afdol daripada di masjid. Kuncen ini benar-benar menyesatkan orang untuk berbuat musyrik. Apa makam keramat itu bisa memberikan ketenangan hati, Pak? Pasti, Pak. Pasti bisa. Saya kan ada kontak batin sama Kiai Jufri. Nah, nanti Bapak akan saya bantu. Cuma berhasil atau tidaknya, Pak, ya tergantung dari kedermawanan Bapak dalam mengisi kotak amal ini, Pak. Rupanya makam ini sengaja dikeramatkan untuk lahan bisnis mencari keuntungan pribadi. Biar saya yang bantu memasukkan uang ini, Pak. Saya doakan dulu biar lebih berkah. Daripada nilep uang amal, lebih baik uang saya itu kamu kantongin saja semua. Terlanjur ketahuan, kantongin sekalian. Kamu menang, Jabrek! Assalamualaikum. Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu. Tolong jangan minta yang macam-macam di makam ini. Loh, kenapa? Bukannya makam ini makam keramat yang bisa memberikan segala permintaan? Itu tidak benar, Pak. Meminta sesuatu di makam, itu musyrik. Nasri, jaga ucapan kamu. Kalau Manaf tahu kamu masih mencampuri urusan makam ini, dia bisa marah sama kamu. Justru saya kesini ingin ketemu Kang Manaf. Mau membicarakan makam ayah ini. Baik, akan aku adukan kamu ke Manaf. Ina, si Nasri itu ngacau lagi di makam. Kurang ajar. Iya, Nasri bilang pada peziarah, musyrik hukumnya datang ke makam. Ini gawat banget, Bu. Biar aku adukan ke Kang Manaf. Ya sana buruan. Si Manaf lagi ngadu burung masih badrun di tempat biasa. Lela, kamu jaga ya. Burung daraku tidak mungkin terkalahkan. Karena setiap pagi aku mandikan dengan air kembang dari makam keramat itu. Selain itu dia mempunyai kekuatan sakti dari keris pusakaku ini. Pantas burung daraku loyo.
Rupanya kamu main mistik ya? Tidak peduli. Yang penting burung daraku menang. Mana uang taruhannya? Kamu main mistik. Aku tidak mau bayar. Apa? Kamu tidak mau bayar? Badrun, ambil uangnya. Apa? Nasri mengacau di makam, Kang. Apa? Nasri mengusir para peziarah dari makam. Dia bilang musyrik kalau mereka datang ke makam. Kurang kerjaan dia. Kang, ini nggak bisa dibiarkan gini terus. Makam keramat akan sepi dan kita kehilangan penghasilan, Kang. Dia harus kita beri pelajaran. Nasri! Kamu tidak ada hak melarang para peziarah datang ke makam ayah. Saya tidak pernah melarang siapapun yang datang ke makam ayah dengan tujuan ziarah syariah. Karena ziarah syariah adalah anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kuburan, bukan tempat ceramah. Kalau kamu mau ceramah, sana di musola. Ajak santri-santri kamu. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa, kita harus meluruskan yang salah, Kang. Cukup! Jaga ocehanmu. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Tapi, Kang... Diam! Ada batu kamu. Kalau kamu tidak mau pergi dari sini, aku akan membunuh kamu dengan keris ini. Istighfar, Kang. Istighfar. Ah! Ayo! Pergi! Pergi kamu dari sini! Jangan coba-coba kamu datang ke makam ini lagi! Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu. Orang tadi itu orang gila. Maklum, keberatan belajar agamanya. Sekarang ayo silakan lanjutkan niatannya. Pasti terkabul. Ya, mari. Bapak-bapak, ibu-ibu. Saya bimbing untuk melakukan niatan dengan benar. Gak jadi. Dari awal saya sudah menduga ada yang tidak beres dengan makam ini. Paketan kembangnya mahal, amalnya ditentuin lagi. Bukan orang tadi yang gila, tapi pengelola makam ini yang gila. Ayo Pak, kita pulang saja. Kamu yang gila. Kalau mau uang banyak, jual tanah makam ini ke saya.